Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabihi. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah Klaster Topas Perumahan Permata Cimanggis, mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ketua DKM kita Ustaz Tri beserta pengurus DKM yang lainnya, ada Ustaz Irfan dan lain-lain, dan seluruh jamaah semua. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa-doa kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan edisi bulan Jumadil Akhir, ya, sekarang sudah Jumadil Akhir, di awal Jumadil Akhir 1442 Hijriah, ya, atau dalam penanggalan nasionalnya kita ada di Ghiratis Sanah. Kita berada di awal tahun 2020 karena adanya di bulan Januari, ya. Januari adalah awal tahun. Nah, ya, kita mengucap syukur, ya, pada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih memperkenankan kita banyak nikmat, dan mudah-mudahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dari nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, ini bisa, ya, baik itu dari segi nikmat material ataupun nikmat spiritual lainnya, ini mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk bisa semakin mendekatkan diri kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mudah-mudahan demikian. Karena kalau tidak kita syukuri, ya, dan bentuk kesyukuran itu sering kita bahas, ya, di majelis ini, bentuk kesyukuran kita itu dengan nikmat Allah itu tidak menjadi wasilah bagi kita untuk bisa semakin banyak melakukan kebaikan. Nah, ini punya potensi apa? Bahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu bentuk kufur nikmah. Jadi bentuk kufur nikmah itu adalah ketika Allah anugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, namun tidak menjadi wasilah untuk menjadi kebaikan, ya, atau menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Maka mudah-mudahan, ya, Allah masih perkenankan kita hidup sampai detik ini, dan mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita maksimalkan untuk kemudian mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang baik dalam urusan dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kita di Ahad pagi ini, kita ingin sama-sama membuktikan, ya, salah satu yang membuktikan bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, yakni dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, ya. Karena betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasul, mengaku cinta kepada Rasulullah,
mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak memahami isi kandungan ayat Al-Qur'an, tidak memahami hadis-hadis Rasulullah. Bahkan kadang-kadang ada orang Islam yang mengaku cinta kepada Islam namun tidak bisa membaca Al-Qur'an. Nah, ini kan masalah juga. Maka dengan hadirnya kita di pengajian-pengajian, ya, entah itu dalam bentuk kajian kitab ataupun kita hadir di majelis ta'lim atau tablik akbar, atau dalam sekarang pengajian online banyak ya, melalui media massa atau media sosial, ada lewat Facebook, Instagram, bahkan sampai ke YouTube, banyak pengajian ya, itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk semakin memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Karena kalau bahasa kita kan bagaimana tuh, tak kenal maka, nah seperti itu. Maka kalau kita tak kenal maka taklim gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari ya ayat-ayat Allah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, itu bisa menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi demikian ya. Lalu kemudian para ulama menjabarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, hadis-hadis tersebut dalam banyak kitab, baik itu dalam kajian tasawuf, kajian tauhid, kajian fiqh, ya, kajian tafsir, ya, kajian hadis dan lain sebagainya. Ya, ini tinggal kitanya saja mau atau tidak untuk menambah wawasan kita tentang khazanah keislaman kita. Ya, karena kalau baca kitab itu sendiri kan keder, ya. Baca kitab sendiri keder. Apalagi kitab-kitabnya berbahasa Arab. Ya, kalau modal bahasanya pas-pasan, wes repot, kacau sekali. Ya. Karena memang khazanah keilmuan Islam rata-rata menggunakan bahasa Arab, ya, seperti yang akan kita kaji ya pada pagi ini, kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kitab Riyadhus Shalihinnya banyak, edisi terjemahannya banyak ya, tapi syarahnya kan rata-rata masih berbahasa Arab. Memang ada seperti Bahjatun Nazirin itu sudah diterjemahkan, tapi saya lebih sering pakainya Dalilul Falihin karena penjelasannya sangat panjang sekali. Istilahnya kalau dibahas tuntas satu hadis itu bisa satu hari, bisa satu pertemuan begitu. Nah, kitabnya berbahasa Arab. Setahu saya belum ada terjemahannya. Nah, ini sekarang kajiannya sudah mudah kita dapati lewat media sosial dan lain sebagainya. Nah, ini seharusnya itu menjadi peluang bagi kita. Yang menyampaikan juga kiai-kiai top, ulama-ulama hebat, yang sanad keilmuannya juga diakui seperti itu. Nah, tapi juga hati-hati ketika kita buka website atau membuka keterangan-keterangan hadis dan ayatnya, kita harus kenal juga siapa yang menyampaikan. Jangan sampai langsung mengawini. Maka perlu konfirmasi, perlu tabayyun, perlu hadir langsung dalam majelis ta'lim sehingga bisa mengkonfirmasi apakah benar demikian dan seterusnya. Kenapa? Karena memang dalam penjelasan ayat Al-Quran dan hadis punya potensi muncul perbedaan pendapat. Nah, ini perbedaan pendapat ini yang harus kita fahami ya, sehingga kita bisa faham, oh kenapa yang ustadz ini atau ulama ini bilang A tapi yang ulama ini bilang B, sehingga ketika dikonfirmasi langsung ya dengan orang yang memahami di bidang tersebut, nah ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua ya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita harus bertanya kepada ahlinya yang memahami hal tersebut. Kalau masalah tafsir ya tanyanya ke ahli tafsir. Kalau fikih ya yang fuqaha, yang mengerti fikih, usul fikih ya, sehingga tidak salah pemahaman kita insya Allah. Maka kalau saya menyampaikan ya apa yang ada di kitab saja. Karena kalau misalkan ada hal yang disangsikan ya ada di kitab ya gitu, ada di kitab ya. Kalau mau protes sama yang menyusun kitab ini gitu ya, yang menyusun kitab ini ya samperin ke kuburannya gitu ya. Ya jadi gitu.
Ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Karena kadang-kadang kita mendengarkan penjelasan ya, tapi tidak ada referensinya. Nah ini, jadi agak ngeri juga kita seperti itu. Baik, sebelum kita sambung kajian kita untuk materi kita hari ini bab ke-27 ya. Bab ke-27 ya, ini kitabnya ya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin itu ya, yang disusun oleh Syekh An-Nawawi itu memang isinya hanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis saja. Hanya syarahnya sedikit-sedikit saja itu di dalamnya, penjelasan dari catatan-catatan dari Syekh Imam An-Nawawi. Ya, karena hanya sedikit saja catatan yang diberikan oleh beliau, maka muncullah syarah-syarah dari kitab ini. Ya, nah ini nanti kita syarahnya pakai ya, saya karena nggak bawa kitabnya, karena ada kitabnya tapi tebal-tebal. Nah sekarang sudah dimudahkan oleh teknologi, jadi dengan Maktabah Syamilah tinggal kita klik saja itu Dalilul Falihin, nah Lituruki Riyadhis Shalihin, nah itu muncul ya. Nah ini keluarlah, nah di sini ada, lalu kemudian bab 27. Nah ini babu ya, ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Nah, ini bab yang ke-27. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Yang pertama untuk muallif hadzal kitab ya, Syekh Imam An-Nawawi. Ya, dan juga para ulama yang telah mendahului kita. Kita sedih sekali ya, akhir-akhir ini banyak sekali ulama yang memang ilmunya paten-paten, ulama-ulama hebat ini, ulama-ulama luar biasa yang ilmunya sangat luas dan juga ibadahnya juga sangat baik sekali ya. Ada Syekh Ali Jabir ya, lalu kemudian disusul oleh Habib Ali ya, banyak sekali para ulama. Salah satunya juga ayahanda yang awal Desember kemarin, ayahanda Kiai Al-Hajj Abdullah Yaqub, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Dan bulan-bulan ini luar biasa kita dengarkan orang-orang saleh sudah mendahului kita banyak sekali ya. Mudah-mudahan kita selaku penerusnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapatkan dan juga punya semangat untuk perjuangan Islam, untuk dakwah Islamiyah, dan yang terpenting juga adalah mengkaji ilmu-ilmu Islam. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaah, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Baik. Nah ini yang dipegang itu ya edisi Riyadhus Shalihin terjemahannya. Jadi yang saya pegang ini sengaja saya print yang syarahnya. Nah ini tampilnya di layar seperti ini ya. Babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Nah ini biar melihat gitu. Ternyata memang teksnya berbahasa Arabnya gitu. Nah ini, jadi dalam kitab Dalilul Falihin seperti halnya ciri khas yaitu jadi dipotong-potong. Apa yang dimaksud dengan babu ta'zimi hurumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ta'zimi hurumat bidommataini jam'u hurmatin bidommi fasukudin. Jadi hurumat itu ya, hurumat ini kalau kita biasa ngomongnya haram, itu artinya apa tuh haram? Oh ini haram ini. Biasanya kita ngomong apa? Haram. Haram itu apa sebenarnya? Oh haram ini. Oh minum arak ya, minum khamr itu hukumnya
Haram itu apa? Kenapa? Apa itu haram? Kalau kaidah fikih itu biasanya apa? Ya, sesuatu yang jadi apa itu? Kalau wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Kalau wajib itu sesuatu yang apabila kita lakukan mendapatkan pahala, tapi kalau kita tinggalkan mendapatkan iqab dari Allah. Maka haram kebalikannya. Apa itu berarti? Ma yu'aqabu ala fi'lihi, jadi gitu. Jadi sesuatu yang bila dilakukan akan mendapatkan iqab gitu. Nah, kalau kita tinggalkan malah mendapatkan yusabu, mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi haram di sini bukan artinya ini. Jadi bukan haram itu daging babi haram, bukan. Daging babi haram dimakan, bukan itu. Tapi haram ini seperti Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu artinya apa tuh? Seperti halnya apa? Bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4, ya. Kan gitu. Jadi haram di sini artinya apa? Nah, haram di sini ya maksudnya adalah haram maknanya terhormat ya. Gitu. Jadi kalau Masjidil Haram maksudnya itu masjid yang dihormati, yang disucikan. Gitu. Maka ketika Allah mengharamkan kita minum khamr, itu artinya Allah itu ingin menjaga kehormatan kita. Malah jadi bahasa Indonesia ya, hormat. Hormat itu asal katanya dari hurmah. Nah, menjadikan dari hurmah. Jadi hormat. Jadi Allah ingin kita ini terhormat. Maka minum khamr itu haram buat kita, agar kita menjadi orang yang terhormat gitu. Ya. Nah, ini dari sisi non fikih ya, ta'rifnya, definisinya. Jadi begitu. Maka Masjidil Haram adalah masjid yang disucikan, yang dihormati. Arba'atu hurum, bulan-bulan yang dihormati. Seperti itu. Ya. Tapi yang dimaksud di sini wahiya ma la yahilu intihaku min ahli wa malil muslimin. Maksudnya adalah hal-hal yang tidak boleh dirusak. Baik itu orangnya, individunya ataupun hartanya gitu. Jadi di sini diartikan ya apa? Menjunjung kehormatan umat Islam. Apanya? Orangnya dan juga hartanya. Min ahli wa malil muslimin. Wa bayani hukukihim ya, dan menjelaskan hak-hak mereka. Nah, maksudnya apa? Ala ikhwanihim al-muslimin. Jadi hak antar orang-orang yang orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman gitu. Nah, wasyafaqah. Nah, di sini ada kata-kata ya. Wasyafaqah. Nah, wasyafaqah ma'tufun. Nah, di sini ya di kitab ya. Wasyafaqah ma'tufun ala ta'zim. Jadi ini nih kita sedikit belajar nahwu ya. Jadi kalau dalam nahwu ada yang namanya ma'tuf ya, ada yang namanya ma'tuf. Cirinya ada wa. Ya, atof, wawu atof. Nah, syafaqah ini ma'tufnya bisa untuk hormat. Jadi kita bisa bacanya babu ta'zim hurmat wasyafaqah, sehingga artinya seperti ini. Bisa juga atofnya larinya ke hukuk. Ya, larinya ke hukuk. Sehingga artinya bisa berbeda. Nah, ini di nahwu itu ada seperti itu. Ya, dan. Ya, dannya larinya kemana? Ya, begitu. Ya, jadi ada ini orang yang baca Al-Quran. Contoh misalkan pemahaman atof yang berbeda di kalangan. Ketika kita mau sholat kan harus berwudu. Ayatnya apa surah Al-Maidah itu? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya ilal marafiqi wamsahu biru'usikum
wa arjulakum. Ada yang bacanya wa arjulakum, ada yang baca wa arjulikum. Nah ini pemahaman atofnya kemana ini? Atofnya ke guslun atau ke mashun? Maka jangan heran kalau misalkan kita temukan ada orang yang tidak mencuci kakinya tapi mengusap kakinya, seperti halnya dia mengusap kepalanya, karena dia atofnya ke wamsahu biruusikum wa arjulikum dia baca. Wamsahu biruusikum wa arjulikum dia baca, sehingga kakinya tidak di guslun tapi di mashun. Tapi kalau dibacanya wamsahu biruusikum wa arjulakum dia baca, maka atofnya ke guslun, sama seperti mencuci muka dan mencuci tangan. Nah ini, lalu yang benar yang mana ya? Dua-duanya punya potensi benar. Gitu. Dua-duanya punya potensi benar. Sebagaimana di sini, ya ini dua-duanya bisa potensi benar. Kenapa? Karena pensyarah kitab Riyadhus Shalihin tidak bertemu langsung dengan Syekh Imam An-Nawawi. Karena Syekh Imam An-Nawawi sudah wafat, baru kemudian muncul ulama-ulama selanjutnya yang mensyarah kitab itu. Nah, mau konfirmasi ini atofnya kemana ya? Orang beliau sudah wafat, mau tanya kemana ya? Tanya ke kuburannya juga nggak ada jawaban. Jadi begitu. Maka kalau kita temukan kitab terjemahan lalu terjemahannya berbeda, karena mungkin dia memahami atofnya kemana, gitu. Nah demikian ya. Jadi lebih biar kita bisa lebih terbiasa dengan perbedaan. Oh kok terjemahan ini beda, terjemahan itu ya punya potensi berbeda karena beda takwilnya, gitu. Wa qala ta'ala, kita kembali ke kitab. Wa qala ta'ala ayat yang pertama, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Ya. Wa may yu'azzim hurumatillah. Ya, ini kelemahannya Maktabah Syamilah. Ini kita baca ini alif doang ya. Sebenarnya ini Allah, ini lafaz Allah. Jadi dia tidak terketik ya mungkin kalau lafaz Allahnya. Dan ini semua lafaz Allah dalam Maktabah Syamilah munculnya hanya alif. Nah ya. Jadi tulisannya apa sebenarnya ini? Wa may yu'azzim hurmatillah. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Pertanyaannya kan apa yang terhormat di sisi Allah? Nah, ini kan kita ngaji tafsirnya tuh. Karena kalau di ayat hanya terjemahannya apa? Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Nah, kita buka tafsirnya itu. Apa saja ya yang terhormat di sisi Allah? Ahkamuhu, ketentuan-ketentuan hukum yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Wasairu malayah ya, dan segala hal yang tidak dihalalkan, yang tidak dibolehkan bagi kita untuk merusaknya. Ya, begitu. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi kemungkinan yang pertama yang disebut dengan hurmatillah adalah apa tadi? Hukum-hukum Allah dan juga hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah untuk dirusaknya. Dan kemungkinan yang kedua, karena mufasir itu kan mengira-ngira ya. Mufasir juga mengira ini kira-kira apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinan yang pertama itu. Yang kemungkinan kedua, au ma yata'allaqu bihil hajj. Kemungkinan yang kedua yang disebut dengan hurmat di sini adalah apa? Hal-hal yang berkaitan dengan haji. Ya, manasik haji. Ada tawaf. Ini harus diagungkan. Jangan kemudian ada pikiran-pikiran di antara kita, ngapain muter-muterin Ka'bah kayak kurang kerjaan gitu. Ngapain kita lari-lari itu kecil itu, yang umroh itu kemarin itu, ya sa'i dari sofa ke, ngapain lari-lari, ya santai aja gitu ya misalkan. Ya enggak, itu memang sunnah Rasulullah yang Rasulullah sudah mengajarkan dalam manasik haji yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Nah ini bagian dari mengagungkan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makna khusus berkaitan dengan haji karena kalau dibaca ayat sebelumnya berkaitan dengan haji, atau ada makna umum yang dimaksud dengan kita harus mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah itu adalah hukum-hukum Allah dan hal-hal yang memang tidak dihalalkan oleh Allah, tidak dibolehkan oleh Allah untuk kita rusak. Begitu. Ya.
fahuwa khairul lahu. Fahuwa di sini maknanya adalah apa? Fatta'zim, ya, maka mengagungkannya itu khairun. Khairun di sini artinya baik. Ya, artinya baik. Baik untuk apa? Dijelaskan di sini kurbah, ya, kurbah wa ziyadah fit dibaik untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa menambahkan apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah taala dengan cara apa? Dengan cara menghormati apa? Apa-apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat di sisi Allah Subhanahu. Jadi kita mengagungkan itu semua. Ya, ketika kita mengagungkan ya hal-hal yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu membawa kebaikan bagi kita. Apa bentuk kebaikannya? Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kualitas ketakwaan kita. Ya, begitu. Jadi kalau ingin jadi orang bertakwa, ya agungkan saja semua yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lahu inda rabbih. Summa qila zahir anna khairan huna laisa af'al tafsir. Nah, ini ada mufassir yang mengatakan khairun di sini bukan bagian dari isim tafdil atau fiil tafdil. Ya, ini seperti itu. Karena kalau isim tafdil itu atau fiil tafdil itu ya maknanya lebih baik atau paling baik gitu. Tapi khairun di sini maknanya lebih kepada apa? Bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala dalam ayat yang kedua, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Nah, apa tafsirnya? Ya, wa may yu'azzim sya'airallah. Ya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah? Ya, di sini disebutkan ya, dinullah. Yang disebut dengan syair Allah, syiar-syiar Allah adalah kita mengagungkan agama Allah. Ya. Nah, ini nih. Jadi apa ini maksudnya dari ayat ini mengagungkan agama Allah? Maka muncul kemudian ada kegiatan-kegiatan dalam rangka syiar Islam. Jadi jangan dikit-dikit kita kembali, wah Rasulullah kan gak melakukan, sahabat tidak melakukan, terus ngapain kita lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya bisa dijawab dari ayat ini, ya, dari surah Al-Hajj ayat 32. Ya kan? Ya zaman dulu mana ada peringatan tahun baru Hijriah? Tuh kenapa sekarang kok ada peringatan tahun baru Hijriah? Karena syair Allah itu maknanya luas. Kita mensyiarkan agama Allah maknanya luas. Ada acara Muharram santunan anak-anak yatim, tidak apa-apa. Jangan dikit-dikit, wah di zaman Rasulullah nggak ada acara seperti itu. Ya mungkin memang di saat yang sekarang yang dibutuhkan, begitu. Ya, saya tidak tahu apakah di sini ada yang mengharamkan maulid atau Isra Mi'rajan. Ya silakan saja. Ya. Biarin saja. Kalau ada orang Islam yang mengadakan peringatan maulid atau mengadakan peringatan Isra Mi'raj, biarkan saja. Karena dalilnya ini. Ya. Yu'azzim sya'airallah. Karena syiar-syiar Allah itu memang tidak terbatas. Karena kalau misalkan kita batasi sebagaimana pendapat mufassir yang lainnya, maka hanya dibatasi dengan syiar-syiar dalam faraidul hajj, dalam hal-hal atau apa rukun-rukun haji. Nah ini jadi ada dua penafsiran. Kalau yang mengatakan oh ayat ini kan hanya bicara masalah haji, maka syiar Islam itu yang dimaksud di sini adalah dalam faraidil hajj. Ya silakan saja. Tapi ingat ada mufassir lain yang mengatakan syiar Islam maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Ya kalau dibalikin, zaman dulu mana ada pesantren? Kan tidak
Tidak ada. Zaman dulu ada pesantren. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabiin tidak ada pesantren. Kenapa ada kemudian pesantren? Karena pesantren adalah min sya'airillah. Gitu. Ada madrasah. Zaman dulu tidak ada madrasah. Min sya'airillah. Pengajian online gitu ya. Pengajian online. Ada pengajian online itu zaman dulu. Tapi itu juga bagian dari min sya'airillah. Nah, jadi kita harus memahami min sya'airillah ini dengan makna yang lebih luas. Maka ketika ada orang yang mungkin berbeda dengan pendapat kita, nah kita harus lebih toleransi. Kan kadang-kadang kita dituntut toleransi kepada non-muslim. Tapi giliran kita beda mazhab, ya. Ini setri. Di sini mazhab masjidnya mazhab apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi atau apa? Lintas. Imamnya mana imamnya tadi ini? Ustaz ini ya. Tadi kita pakai mazhab apa di sini tadi subuhnya? Ya kan kita harus terbuka, ya kita harus terbuka. Ini masjidnya wakaf, Ustaz. Wakafnya dari pribadi. Oh, nah ini orangnya masih ada, Ustaz? Masih ada. Nah, itu ditanya ke wakifnya. Kalau perlu ditanya ke wakifnya. Ini wakafkan masjid ini pengen mazhab apa gitu. Kalau kata beliau lintas mazhab, berarti kitanya harus lintas mazhab. Tapi kalau wakifnya sudah mengatakan masjid ini saya wakafkan, tapi dengan syarat harus mazhab Syafi'i, ya. Misalkan harus mazhab Syafi'i, maka imamnya harus mazhab Syafi'i. Kalau tiba-tiba ada imam yang tidak mazhab Syafi'i, itu punya potensi batal salatnya, punya potensi tidak diterima salatnya. Kenapa? Karena wakifnya sudah bilang mazhab masjid ini harus ya Syafi'i, maka otomatis subuhnya harus kunut. Itu. Maka harus ditanya nih wakifnya, Ustaz. Karena kalau Syafi'i mengatakan kunut itu adalah sunnah. Kalau ditinggalkan sunnahnya versi Syafi'i untuk salat subuh, maka harus dengan sujud sahwi. Begitu. Nah, ini harus ditanya nih ke wakifnya kalau masih hidup. Jadi pengen mazhab apa masjid ini? Kalau lintas mazhab berarti ya kita harus siap dengan perbedaan. Ya, karena kalau Syafi'i kan bismillahnya harus jahar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syafi'i. Kalau ternyata wakif masjid ini apa? Mazhabnya yang lain, misalkan mazhab Hambali, ya berarti bismillahnya sirran. Tapi kalau lintas mazhab berarti masjid imam di sini bebas. Mau bismillahnya sirran atau jahran, mau kunut atau tidak. Tarawihnya mau 20 atau 8 karena lintas mazhab. Nah, hal-hal seperti ini bukan yang mazhab NU, enggak ada mazhab NU ya. Mazhab Muhammadiyah ini tidak ada. Ya, dalam Islam dikenalnya ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Ja'fari, Tsauri, Zahiri, ya. Yaitu mazhab-mazhab yang ada dalam Islam, mazhab fikih. Seperti dan semuanya punya argumentasi dalil. Seperti itu, ya. Wa may yu'azzim sya'irallah, ya. Nah, di sini ditambah fa innaha min taqwal qulub. Ya, fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Diterjemahkan seperti itu. Ya, fa inna ta'zimaha minhu min af'ali dawil qulub. Ya. Ya, fa huzifat hadhil mudhafat. Nah, ini nahu lagi nih, pelajaran nahu lagi nih. Ya, jadi kalau bacanya mudhaf ilaih, ya. Fa innaha min taqwal qulub. Ini kenal kembalinya ke mana? Man, ya. Ila man, al-aid ila man. Dan kenapa disebut dengan qulub, taqwal qulub, ketakwaan hati? Li'annaha mansa'ut taqwa wal fujur. Ya. Karena kita bisa menilai kualitas ketakwaan orang itu hanya dari hatinya, termasuk juga fujurnya. Jadi kita ingin kita tidak punya hak untuk menentukan seseorang apakah ia bertakwa atau dia orang fajir. Fajir itu ya tadi ayat imam yang baca ya. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahannam. Fujar itu fajir ya, fajir orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Nah, kita nggak bisa lihat dari bajunya. Wes dia pakai baju koko ya, mana baju takwa ya, berarti dia adalah orang bertakwa. Nggak bisa begitu.
Karena takwa hahuna. Jadi di dalam hati. Maka disebut di sini apa? Min taqwal qulub, yang timbul dari ketakwaan hati. Karena apa? Karena ada orang yang terlihat bertakwa tapi hanya untuk pencitraan saja. Ya. Wah, dia habis pulang haji ya. Terus pulang haji atau apa, sedekah dan lain sebagainya, ingin terlihat takwa. Nah, ini kita juga harus bahaya kan, seperti hal-hal seperti itu. Maka kita tidak bisa memvonis orang apakah dia orang jahat atau dia orang bertakwa hanya dari penampilan luarnya saja. Ya, karena penampilan luar punya potensi untuk menipu. Maka kita harus hati-hati. Ya, karena ketakwaan itu ada dalam hati. Baik. Ayat selanjutnya, wa qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin. Nah, ini diartikan oleh mutarjimnya apa? Kalau kita baca Quran terjemahan artinya apa itu? Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Padahalnya wakhfid janahaka itu, janah itu kalau bahasa Arab artinya sayap. Artinya apa? Sayap. Jadi turunkan sayapmu ya, kalau diartikan itu ya. Turunkan sayapmu. Untung Al-Quran kita sudah banyak yang diterjemahkan. Nah, kalau turunkan sayapmu, memang saya punya sayap kan gitu. Nah, ini ditafsirkan. Maka dalam di sini juga ditafsirin. Maksudnya apa? Tawadha' lahum warfuq bihim. Yang dimaksud di janahai ya, ikhfid janahai ya. Ikhfid janahaka itu maksudnya adalah kita harus rendah hati ya. Tawadu itu artinya rendah hati. Kita harus merendahkan hati kita, warfuq bihim, dan juga harus apa? Bersikap baik. Ya, ini fi'il amr itu, kata perintah. Kepada siapa? Kepada sesama orang-orang yang beriman. Jadi kita nggak boleh sombong-sombongan sesama orang yang beriman. Ya. Karena kadang-kadang kita kan, maaf ya, sadar tidak sadar, kadang-kadang kita melakukan kesombongan. Ini kan bahaya. Kesombongan yang terselubung, begitu. Jadi orang melihat alah mentang-mentang, gitu. Ketika ada orang punya pikiran alah mentang-mentang, harus istighfar kita. Masya Allah. Ternyata ada yang menganggap kita sombong. Terus mentang-mentang ustadz ya gitu. mentang-mentang ustadz ya gitu. Nah, maka kita harus merendahkan hati kita di hadapan orang-orang yang beriman. Wah, mentang-mentang kaya ini. Ya, jangan sampai kita menyakiti hati orang yang beriman. Waqfid janahaka lil mu'minin. Jadi kita harus berendah diri dan juga bersikap baik kepada siapa? Terhadap orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ya. Kita bahas sedikit-sedikit. Ya. Apa ayatnya? Wa man qatala nafsan bighairi nafsin. Apa itu artinya? Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain. Jadi ternyata membunuh itu boleh, ya. Membunuh orang itu boleh. Tapi dengan syarat orang itu memang layak untuk dibunuh. Jadi kalau kita membunuh orang yang tidak layak untuk dibunuh, wah ini bahaya. Jadi boleh saja membunuh orang lain, tapi dengan ada alasan. Ini penting ini. Kalau salah paham ini bisa apa? Radikal. Kita bicara apa? Radikal. Main bunuh-bunuhan itu. Ya, ini bahaya ini. Ya, jadi kita tidak boleh membunuh. Ingat ini prinsipnya ini. Kita tidak boleh membunuh orang lain, ya, yaitu orang yang memang tidak boleh dibunuh. Meskipun ada orang yang boleh dibunuh. Pusing ya. Nah, ini maksudnya siapa ini orang yang boleh dibunuh? Nah, ini juga harus hati-hati saya menjelaskan. Nanti tiba-tiba ada bom bunuh diri masuk ke diskotik ya, atau yang bawa pisau lalu tusuk orang yang fajir tadi itu. Maksud hati-hati nih memahami ayat ini.
Siapa saja yang boleh dibunuh maksudnya di sini, atau diperangi maksudnya di sini adalah dijelaskan di sini. Yang pertama adalah siapa itu? Tujabu al-qisas. Adalah orang yang wajib diberlakukan baginya qisas atau hukuman mati. Ya, jadi jangan salahkan Algojo itu polisi yang tembak mati. Tapi ingat, orang ini harus dipastikan layak ditembak mati. Ada di sini aparat polisi. Hati-hati, jangan main tembak saja. Jangan-jangan orang yang dibunuh ini adalah orang yang tidak layak untuk dibunuh. Karena orang yang layak untuk dibunuh itu adalah orang yang benar-benar dibolehkan untuk dibunuh. Siapa di sini? Al-qisas. Salah satunya adalah siapa? Orang yang membunuh. Qisas itu kan an-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Al-ainu bil aidi, mata dengan mata. Al-anfu bil anfi, hidung balas hidung. Jadi kalau mata Anda itu dicolok sampai hilang satu, ya yang nyolok itu boleh dicolok lagi matanya sampai hilang satu, itu hukum qisas namanya. Nah, ini jadi hati-hati. Kadang-kadang ada juga kasus seperti itu. Ya. Mentang-mentang ingin menegakkan hukum lalu kemudian main bunuh saja. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati, jangan-jangan salah. Nah, kalau salah pertanggungjawabannya berat ini. Berat sekali di sini. Nanti kita bahas tuh. Ya. Au fasadin fil ardi. Ya. Yang pertama qisas, atau yang kedua, orang yang boleh dibunuh itu adalah orang yang membuat kerusakan di bumi. Nah, ini juga harus paham tafsirnya ini. Orang yang merusak kerusakan di bumi, yang membuat kerusakan di bumi, berarti ini ada yang ngerusakin pohon di bumi, boleh dibunuh gitu? Enggak. Yang dimaksud dengan yang membuat kerusakan di bumi di sini dijelaskan kasyirki. Orang yang melakukan tindakan syirik, karena syirik itu adalah dosa paling besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau versi Islam boleh dibunuh orang yang syirik, tapi jangan main bunuh saja ini. Wah, ini orang-orang syirik lagi ngumpul di mana? Di diskotek lalu. Nah, ini pemahaman yang seperti itu yang muncul. Mohon maaf ya. Ketika kejadian yang dulu ya, ini nggak tahu kemana orang ini yang bom panci itu ya. Mungkin mereka sudah taubat ya, mudah-mudahan. Ya karena salah memahami ini. Wah, ini ada yang membuat kerusakan di muka bumi ini, lalu kemudian dia melakukan bom bunuh diri. Dulu kita kenal di bom Marriott, lalu ada bom Bali 1, bom Bali 2. Karena salah memahami ayat ini. Karena dianggap dia sedang berhadapan dengan siapa? Orang yang merusak di muka bumi. Lalu kemudian ia melakukan bunuh diri. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Hal orang-orang yang seperti ini salah ngikut kajian ini ya. Tapi ya jamaah Al-Hidayah insyaallah enggak sedemikian ya. Jadi harus ngajinya harus benar-benar dengan tafsir. Karena kalau baca ayat saja tidak memahami tafsirnya, akhirnya terjadi apa? Ya, itu main bunuh-bunuhan sesama orang Islam. Ya, main bunuh-bunuhan sesama orang Islam. Ini hati-hati. Ya, begitu. Waqat itorik termasuk juga begal, yaitu begal itu boleh dibunuh. Ya, begal itu boleh dibunuh. Jadi qat itorik itu termasuk bajing loncat itu. Ya, kalau dia udah menyerang kita, potensinya cuma dua. Kita yang terbunuh atau kita lawan lalu dia terbunuh. Ya kalau dalam versi Islam, ketika kita dibegal, lalu kemudian kita lawan, lalu kemudian dia yang mati, ya versi Islam nggak masalah. Tapi masalahnya kita bukan di negara Islam, sehingga ada kejadian itu pernah di Bekasi, ada orang dibegal, begalnya kalah, salah mangsa dia itu, akhirnya dia yang terbunuh. Akhirnya yang dibegal malah yang dipenjara. Ya karena kita memang bukan pakai hukum Islam ya, karena kita pakainya KUHP. Ya, demikian tuh ya. Lalu siapa lagi? Wasabata bisunnah ya, apa? Rajam bagi azani al-muhsan. Jadi pezina itu ada dua, ada zina muhsan, ada zina ghair muhsan. Yang ghair muhsan dalam surah An-Nur dikatakan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi ketika ada orang yang berzina, ini hukum Islam ya, hukum Islam ya.
Ini kalau kita pakai di negara Islam yang mengadopsi hukum Islam. Kalau ada yang berzina dan dia belum berkeluarga, belum menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, sudah punya pasangan hidup maka dia harus dirajam. Rajam itu dipendam, ya, lalu kemudian ya ditimpuki palanya itu, dipendamnya sampai sini, lalu ditimpuki sampai meninggal dunia. Ya, nah orang yang zina muhsan ini yang boleh juga salah satunya yang dibunuh. Ya. Nah ini satu lagi ini di dalam sunnah itu dikatakan siapa lagi? Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Ini bahaya ini ya. Kita kalau ngaji hadis, wah orang yang meninggalkan sholat boleh dibunuh. Ini kacau. Ente orang sholat, kagak mau sholat saya bunuh. Bukan begitu. Ini kalau ngajinya setengah-setengah begitu, ya, karena memang hadisnya ada, itu hadisnya sahih. Orang yang meninggalkan sholat boleh dibunuh, halal darahnya. Ini bukan orang yang nggak mau sholat lalu boleh dibunuh, bukan. Tarikus salah di sini para ulama menjelaskan mentakwil hadis ini, bukannya orang yang tidak mau sholat, tapi orang Islam yang mengingkari kewajiban sholat. Beda ya. Ada orang nih nggak sholat, tapi dia yakin sholat itu masih wajib bagi dia, tapi dia males. Nah ini belum boleh dibunuh yang kayak gini. Yang boleh dibunuh dalam versi Islam kalau kita di agama Islam, ya boleh dihukum mati adalah orang yang mengaku Islam, tapi dia mengingkari sholat itu tidak wajib. Yang penting saya eling sama Allah gitu. Yang penting saya zikir pada Allah. Dan tidak boleh sembarang orang yang membunuh dia, nggak boleh. Termasuk tadi itu qat'it tarik yang rajam dan lain sebagainya adalah orang-orang yang memang sudah ditentukan. Kalau dalam kita disebutnya dia al-qucu. Jadi nggak boleh sembarangan itu. Ini kan mungkin pemahaman yang radikal yang seperti itu. Ya, saya juga tidak setuju ada istilah Islam radikal. Tapi kita akui atau tidak, ada banyak orang-orang Islam yang salah ngaji. Sehingga dia dicap sebagai radikal. Dan inilah orang-orang yang merusak agama Islam. Sehingga Islam itu dimarginalkan. Khususnya di akhir-akhir ini. Sehingga ketakutan ketika disebut jihad. Ketakutan disebut khilafah. Padahal dari dulu dalam kitab fikih manapun pasti ada bab jihad. Biasa-biasa saja orang dulu. Kenapa kok sekarang muncul kata jihad lalu tiba-tiba ditakuti? Wah jangan nih bahas bab jihad radikal. Bahas bab khilafah, wah pengen ganti Islam. Nggak gitu, pengen ganti asas negara. Nggak gitu. Kenapa kok muncul Islamifobia seperti ini? Karena perilaku umat Islamnya sendiri yang merusak tatanan atau pemahaman tentang Islam. Dan bisa jadi mereka itu hanya pion saja. Ya ini yang kita bahaya. Maka ketika kita temukan ayat Al-Quran atau hadis yang membolehkan untuk dibunuh orang itu, padahal ada aturan-aturan yang dijelaskan secara detail oleh para ulama. Tapi karena ngajinya setengah-setengah, ya begitu. Yang meninggalkan sholat, tarikus sholat boleh dibunuh, akhirnya dibom gitu ya, yang nggak mau sholat gitu. Ya, yang melakukan kemaksiatan boleh dibunuh, wah kacau. Nah ini, ya pentingnya kita ngaji sampai mendalam begitu. Ya, waman qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Tuh. Bagi kita yang membunuh seseorang dan orang itu tidak layak untuk dibunuh sebenarnya, maka sama saja ia telah membunuh semua orang. Jadi dosanya sama-sama besar. Di sini dikatakan bahwasanya maksudnya apa? Ya, sawaun fi istijlabi ghadbillahi wal azabil azim. Sama-sama apa? Mengundang murka Allah. Nantangin azab yang besar. Jadi membunuh satu orang ataupun 7 orang, ya, itu sama saja membunuh semua orang. Karena sama-sama akan mendatangkan apa? Murka Allah. Maka kita harus menjaga itu, menjaga agar jangan sampai datang murka Allah atau azab yang besar. Ya, dengan apa? Dengan menjaga hurmatid dam itu. Menjaga kehormatan darah orang-orang mukmin. Ya. Wa man ahyaha
Dan barang siapa yang apa? Ahyaha di sini memelihara kehidupan seorang manusia. Maksudnya apa di sini ahyaha? Tusabbibu li baqai hayatiha. Ya, yang bisa menyebabkan apa? Terpeliharanya kehidupan seseorang. Contohnya apa? Bi'afin, dengan memberi maaf. Ya udahlah saya maafin gitu. Ya udahlah saya maafin. Gitu. Auman anil qatli, ya udahlah kamu kan harusnya dihukum mati, ya udah nggak usah dihukum mati karena dimaafkan sama keluarganya misalkan. Itu kan bisa-bisa saja. Ya diturunkan. Lalu ketentuan hukumnya. Atau ada orang lain yang ingin membunuh lalu kemudian dia jaga. Nanti jangan bunuh dia, jangan boleh gitu. Oh dia orang soleh gitu misalkan. Hanya kena korban fitnah saja. Ya itu termasuk man'ul qatli. Ya. Atau ada orang yang hampir bunuh diri lalu kemudian kita tolong. Nah, itu termasuk ahyan nas. Atau misalkan ada orang yang terperosok gitu, ya, di jurang lalu kemudian kita tolongin sehingga dia tidak terbunuh. Nah, ini termasuk ahyan nas. Jadi banyak ahyan nas itu maknanya banyak sekali. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan hal itu, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan ia sudah memelihara kehidupan semua orang. Apanya? Pahalanya, ya, keutamaannya. Al-matlub minhu ta'zimu qatlin nafsi wa ihya'iha. Maksud dari ayat ini adalah agar kita mengagungkan apa? Masalah membunuh dan juga memelihara kehidupan. Jadi dua-duanya diagungkan. Ya, membunuh kita agungkan maksudnya apa? Agar kita tidak menjadi pembunuh. Gitu. Memelihara kehidupan manusia maksudnya apa? Agar kita termotivasi ya untuk menjaga keselamatan sesama kaum muslimin. Makanya di sini disebut ya targhiban minat ta'arrud laha wa targhiban fil mujafat. Jadi akan menimbulkan rasa takut untuk membunuh orang lain, ya, dan juga apa? Ada keinginan untuk kita menjauhi perkara-perkara yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, udah jam 6 kurang ya. Baik, hadisnya kita masuk sini. Wa an Abi Musa, siapa Abi Musa? Abi Musa Al-Asy'ari maksudnya di sini radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini, ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Ya. Apa itu maksudnya? Mukmin yang satu terhadap mukmin yang lainnya adalah seperti satu bangunan. Maksudnya kal bunyan ini satu bangunan seperti apa maksudnya ini ya? Ya. Nih ya. Kita yashuddu ba'duhu ba'dan. Apa itu maksudnya yashuddu ba'duhu ba'dan? Diartikan di sini apa? Seperti satu bangunan di mana bagian yang satu menguatkan bagian yang lain. Nah, ini dijelaskan di sini jumlatun istinafiyah. Ini disebut dengan jumlatun istinafiyah. Istinafiyah itu artinya loncat itu ya, terputus. Jadi ada al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Lalu loncat yashuddu ba'duhu ba'dun. Ini ada itu disebut dalam nahwu disebut apa? Jumlah istinafiyah. Jadi jumlah itu kan ada jumlah mufidah, ada jumlah ismiyah. Nah, ini jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, ini jumlah ismiyah sebenarnya. Mubtada dan khobar. Tapi kemudian ada yashuddu ba'duhu ba'don, ini namanya jumlah istinafiyah. Ini ngaji nahwu itu sebenarnya. Ya, qala Qurtubi maksudnya adalah apa menurut Syekh Al-Qurtubi ya. Beliau mufassir, hada tamsil yufidu al-hadd ala muawanatil mu'mini lil mu'minin wa nasratihi. Ini adalah himbauan ya agar kita membantu atau antara mukmin dengan mukmin yang lainnya saling membantu satu dengan yang lainnya, wa yuqawwihu dan menguatkan. Jadi enggak hanya sekedar membantu tapi juga menguatkan. Jadi dianjurkannya begitu. Ya kalau misalkan hanya sekedar membantu ya, ada orang tidak punya kerjaan lalu kemudian membantu, ya udah saya bantu ala kadarnya, dikasih 100.000. Tapi yang diinginkan di sini tidak hanya sekedar itu, tapi membantu sampai dia dikuatkan. Contoh misalkan sampai dia dapat kerjaan, ya udah ente daripada nganggur ikut aneh.
Ya, gitu. Atau di sono ada posisi bagus, ente mau nggak kerja di sana? Itu namanya yukawihu. Ya, jadi tidak hanya sekedar membantu. Ya. Dan wa nasrah, bahkan sampai menang. Bahkan sampai menang. Jadi nggak sekedar membantu, bahkan sampai menang. Ya. Wa anna dzalika amrun muta'aqqidun la budda minhu. Fa innal bina la yatimu wa la tahsulu faidah illa bi ayyakuna ba'duhu yamsiku ba'dan wa yukawihu. Seperti bangunan ini. Bangunan ini kan kokoh karena dia bersatu tuh. Ya, ada tembok, ya. Sebelumnya kan ada batu, ya, batu kali, lalu kemudian batu batako, ada pasir, ada semen. Itu yang bikin kuat karena dia disatukan. Coba kalau misalkan dia berbeda-beda sendiri-sendiri, ya, batunya di sana, semennya di sana, kerikilnya di sana gitu. Nah, itu kan la faidah. Tidak ada faidahnya. Jadi maksudnya kalbunyan itu begitu. Ini ada tiang, manfaatnya apa? Tiang itu dalamnya ada besi dan lain sebagainya. Nah, ini kita diharapkan mukmin tuh dengan mukmin yang lainnya seperti itu. Jadi kita bersatu, lalu kemudian ada faidah di situ. Karena kalau masih semen di sana, pasir di sana, batu kerikil di sana, ubin di sana, nggak jadi ini masjid. Ya. Atau ngasal gitu ya. Ngasal, temboknya ngasal dan lain sebagainya, itu punya potensi rubuh. Maka kemudian Rasulullah kasih memperagakan dengan menyusupkan jari-jarinya seperti itu. Itu kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'du. Nah, ini ya luar biasa sekali ini hadisnya. Kalau kita amalkan maka muslim akan bersatu dan akan jaya insya Allah. Bahkan kalau hadis yang kedua itu ya, barang siapa yang berjalan di masjid-masjid atau pasar-pasar. Ini au di sini, au dalam hadis itu ada dua kemungkinan ya. Au itu memang ataunya itu memang aturan syariat, atau ataunya itu karena keraguan-raguan perawi. Tapi au di sini memang aturan syariat. Ini barang siapa yang berjalan di masjid-masjid atau di pasar-pasar, masjid itu diidentikan dengan ibadah, pasar itu diidentikan dengan muamalah. Jadi dalam hubungan ibadah atau muamalah di tempat apapun hati-hati. Kalau bawa anak panah, maka hendaklah ia menyembunyikan dan memegangi ujungnya bikafihi itu. Supaya apa? Supaya tidak terkena anak panah itu kepada orang mukmin. Kayak gitu segitunya gitu. Menjaga orang sesama mukmin. Jangan sampai kita menyakiti sesama mukmin. Tergores sedikit saja harusnya kita ikut sedih. Karena dalam hadis yang ketiga itu luar biasa sekali. Apa? Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal huma. Ya, permisalan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya fi tawadihim, taruhumihim wa ta'atufihim. Ini tiga lafaz yang mirip-mirip artinya. Ya. Mirip-mirip artinya kan, maka di sini dijelaskan itu ya oleh para ulama apa bedanya tawad ya, mawaddah, warahmah, wal ataf gitu ya. Di sini dijelaskan di sini ya apa itu bedanya. Kalau tawad ya artinya cinta, mencintai, mawaddah ya. Nah, di sini kalau rahmah itu ya di sini nih ada nih ya di halaman selanjutnya ya di sini. Oke, apa maksudnya? Apa bedanya antara ketiga hal tersebut? Kalau rahmah itu bi akhwatil iman la bisa babi syai'in akhar. Ketika orang muncul rasa sayang itu ya maka dia akan memberikan rasa sayang itu karena atas dasar ukhuwah Islamiyah bi akhwatil iman, dengan ukhuwah keimanan begitu. La bisa babi syai'in akhar, bukan karena sebab yang lainnya. Jadi bapak mencintai istri itu bukan karena cantiknya atau hartanya, atau kita mencintai sesama muslim bukan karena jabatannya, tapi karena atas dasar keimanan. Karena kita sama-sama beriman, maka kita saling sayang menyayangi. Watawad, saling mencintai, maksudnya apa? Saling ziarah, saling tahadi, saling bersilaturahim.
Nah, ini datang ke sana, ada yang sakit dikunjungi, atau main ke tetangga ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Wa tahadi, saling memberi petunjuk. Wah, ente jangan begitu ya, ayo kita dekat sama Islam dan seterusnya. Wa tahadi. Kalau ta'atuf itu artinya i'anah, tolong menolong. Karena apa? Karena tidak akan mungkin kita bisa hidup dengan sendirian. Dan kita tidak akan mencapai kesempurnaan Islam dan kesempurnaan iman kalau tidak saling membantu. Ini ya serius itu. Kita tidak akan menjadi seorang muslim yang benar, yang sejati, menjadi mukmin yang benar, yang sejati dengan sendirian. Tidak akan mungkin. Pasti akan memiliki celah di situ. Maka kita harus menjaga kebersamaan. Nah, ini hadisnya masih banyak sekali ya. Nanti kapan-kapan kita dialogkan demikian ya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dengan adanya kelas mazhab itu Ustaz, di Indonesia khususnya kita banyak menggunakan mazhab Syafi'i. Tapi terus terang aja saya juga tidak sampai benar-benar tuntas karena saya juga belajar ya dari sana sini gitu. Dengan pandangan ini kan sekarang di beberapa akhir-akhir ini mungkin udah lama juga mungkin sekitar sebelumnya kemudian ada yang dari masa-masa yang tiga lainnya yang bermunculan di Indonesia dan banyak yang menggunakan itu gitu ya. Dan khususnya saya mungkin memahami dari setiap kajian dari sini, mungkin dari masa ini, dari sini, dari masa ini, dari kajian itu kita dapat inputan juga yang hal-hal yang lain gitu yang dari sahabat-sahabat Nabi itu. Bagaimana saya khususnya menyikapi dari mazhab. Kalau saya secara logika saya akan mengikuti mazhab itu karena sahabat Nabi itu bukan satu gitu kan, banyak gitu. Jadi menurut pandangan dari sisi agama Islam, bagaimana sebaiknya kita apakah mengikuti semua apa yang sahabat Nabi keluarkan atau hanya taklid satu aja mazhab yang harus kita ikuti? Baik. Terima kasih. Baik, syukran Ustaz. Ini jadi perdebatan di kalangan ulama. Ini pertanyaan hebat sekali. Ini sampai ada muncul la mazhabiyah, ada mazhab, ada ulama besar ya, tidak saya perlu sebutkan namanya karena sudah almarhum. Beliau menulis kitab La Madhabiyah, tidak ada mazhab dalam Islam. Lalu dibantah dengan ulama yang lainnya ya, ulama besar dunia juga. Justru beliau membuat karya La Madhabiyah, kita harus bermazhab. Ini ulama-ulama besar ini, sama-sama ulama besar dunia yang dikenal di dunia. Beliau sudah almarhum. Ini mutaakhirin. Yang satu mengatakan tidak perlu bermadhab. Tapi ulama besar juga, kelas dunia juga mengatakan kita harus bermadhab. Yang tidak mengatakan ini tidak bermazhab, ya ada benarnya juga. Ya kalau tapi mengerti ayat dan hadis, tidak hanya hafal, tapi juga mengerti isi kandungan. Tapi yang mengatakan harus bermazhab, ya memang model kita belum sampai taraf mujtahid. Palingan kita itu mutabi, kita harus ikut. Ya, karena Al-Quran dan hadis itu kalau mau diibaratkan sumur ya, sumur zaman dulu itu kan dalam tuh ya. Masa kita mau pakai gayung? Ya, yang ada nyungsep kita gitu ya. Malah nyungsep nggak dapat air, malah meninggal. Karena Al-Quran dan hadis itu kajiannya sangat mendalam. Kita harus ngerti asbabun nuzulnya seperti apa, nasakh mansukhnya seperti apa. Ya. Yang mana yang raji, tarjihnya seperti apa. Kan level ilmu kita belum sampai ke situ. Maka kita menjadi muttabi. Nah, untuk menjadi muttabi yang baik, pelajari satu mazhab dulu. Ya, pelajari satu mazhab dulu. Sampai benar-benar paten, sholatnya, wudunya, ya semuanya pakai satu mazhab dulu. Kalau satu mazhab itu sudah selesai, baru kemudian lintas mazhab. Makanya santri-santri kami itu yang ngaji pertama ya mazhab Syafi'i dulu, karena mayoritas umat Islam pakainya di Indonesia pakainya Syafi'i. Tapi kalau sudah kelas 5 atau kelas 2 SMA gitu ya, tingkat 2 SMA kelas 6, baru diajarkan kitab Bidayatul Mujtahid yang isinya adalah pemahaman untuk lintas mazhab. Jadi dikuasain satu mazhab dulu, sehingga sholat kita, wudhu kita nggak kacau-kacau. Takbirnya
Ya, kemarin kita sudah praktekin takbirnya, ada yang seperti ini, ada yang di telinga. Loh, yang di telinga mazhab apa? Yang di sini mazhab apa? Mungkin juga akan berbeda-beda di situ. Ya kalau Syafi'i berarti kan memberi batasan tidak sampai melewati pundak. Berarti segini. Ada yang Allahu Akbar sampai telinga, tapi subuhnya pakai kunut. Nah itu kan campur aduk itu. Atau yang takbirnya seperti ini, tapi subuhnya tidak pakai kunut. Berarti takbirnya pakai Syafi'i, tapi tidak pakai kunut, pakai mazhab Hanafi. Ya, atau Hambali. Karena Hanafi mengatakan ankara al kunut, tidak pakai kunut. Ini kan kacau jadinya. Maka pahami dulu satu mazhab dengan yang gampang itu ya Fathul Qoribnya. Paling umum itu Fathul Qorib. Ya, naik lagi nanti Fathul Wahhab dan seterusnya itu kitab fikih. Ya, kalau mau ambil sumber aslinya al-um, tapi berat kan, al-um itu tebal sekali. Ya, al-um. Seperti itu, Ustaz. Jadi memang sebaiknya kita fahami satu mazhab dulu, baru kemudian kita fahami mazhab yang lainnya. Ya, mazhab yang lainnya maksudnya adalah agar kita suatu saat akan talfik, akan pindah mazhab, nggak kerepotan cari dalilnya, kan gitu. Ya, demikian, Ustaz ya. Jadi jangan dipakai kemudian loncat-loncat gitu. Dia boleh saja, misalkan boleh saja. Misalkan gini, hajinya pakai mazhab Maliki. Lalu sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Itu boleh. Sebagian ulama membolehkan. Di antaranya yang membolehkan adalah Syekh Asy-Syarqawi, Syekh Al-Azhar. Itu boleh membolehkan zaman dulu. Ya, beliau sudah wafat juga. Dia membolehkan. Beliau dari mazhab Syafi'i. Jadi membolehkan. Tapi ada juga yang ulama ekstrim. Pokoknya dari wudu kalau mazhab Syafi'i ya semuanya nggak boleh ganti. Nah ini, tapi saya tidak ikut mazhab yang itu. Saya mengikuti yang agak fleksibel saja. Maka kadang-kadang saya nih kalau Jumat di sini bismillahnya saya jaharin, kadang-kadang bismillahnya saya sirin. Nah kalau saya jahar ya berarti sedang pakai Syafi'i. Kalau dengan sedang sirin berarti sedang pakai apa? Hambali. Jadi bebas kalau sudah ngerti ilmunya ya bebas. Nih, ini sebagai penutup ya. Antum kenal Syekh As-Sudais? Kenal ya? Ya, Syekh As-Sudais itu mazhabnya apa? Yang jelas bukan Syafi'i. Buktinya apa? Ketika beliau imam, ya bismillahnya siran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau kemudian diundang ke Surabaya. Beliau tahu di Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Orang-orang sudah nerka, wah ini beliau imam tidak pakai bismillah. Kenapa? Karena biasanya beliau bismillahnya sirran. Tiba-tiba beliau jadi imam, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Gempar langsung warga Surabaya. Karena Syekh Sudais mengerti fikih. Ya, sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal datang ke wilayah Imam Syafi'i, beliau salat pakai kunut. Padahal Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ya kunut itu tidak perlu dalam subuh. Begitulah khazanah Islamiyah. Jadi makin ngerti kita tentang hukum Islam, makin ngerti tentang perbedaan mazhab. Jadi nggak sikut-sikutan lagi dalam organisasi Islam. Gitu. Nah, kan sikut-sikutan nih, ormas ini ngikut ormas ini, partai ini ngikut partai ini, kan kacau ya. Kacau. Ya gimana bisa ya sudu ba'duhu ba'dun gitu. Bisa jadi bangunan yang kokoh kalau kita saling sikut. Makanya jadi pelajaran baik buat kita semua, apalagi di masa yang seperti sekarang ini ya, masa provokatif sekali untuk memecah belah umat Islam. Satu ormas sudah dihancurkan, lalu ormas yang lain ingin dihancurkan, lama-lama MUI bisa dihancurkan kalau kita tidak mengamalkan ayat dan hadis itu ya, karena sangat potensi sekali. Ekstrem kanan dan ekstrem kiri ini mudah sekali untuk diadu domba. Makanya kita jadi wasatiyah saja, orang yang adanya di tengah. Jadi tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, udah wasatiyah saja. Kenapa? Ekstrem kanan dan ekstrem kiri ini punya potensi untuk diadu domba. Tapi kalau yang wasatiyah, yang ngerti khazanah Islam ke kanan dan ke kiri, akan lebih fleksibel, akan lebih toleran. Ya, tapi ingat harus dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu jadi liberal ya. Kacau lagi. Jadi liberal, jadi kacau. Gitu Ustaz ya. Baik.
Nanti kalau ada pertanyaan ya boleh lewat WA ya. Nanti kita akan bahas ya, karena saya kayak di Alarkom itu ada yang nanya dulu. Jadi sebelum ngaji kita bahas pertanyaannya dulu ya, baru nambah tema. Sehingga karena memang ya timing kita hanya sebulan sekali. Ya mudah-mudahan yang sebulan sekali ini ya meskipun sederhana bisa ada manfaat dan barokah. Ya mudah-mudahan dengan ngaji ayat dan hadis yang barusan ini ya kita bisa lebih hati-hati dalam memahami ayat dan hadis. Dan kita juga jadi bulan depan kita sebanyak mungkin bisa dilanjutkan lagi. Oh, baik. Jamaah buat ini. Jadi mungkin bisa kalau ada yang mau ditanyakan bisa kumpulin dulu sehingga besok pas pertemuannya bisa kita bahas lagi. Baik. Kalau sudah DKM-nya yang ngomongnya saya sami'na wa ta'na saja ya. Karena memang temanya Riyadhus Shalihin itu banyak sekali. Ya. Kita baru nyampe sih dia. Baru 27 tema. Ya, karena kalau dilihat ke bawah ini baru satu subbab saja ada 83 tema. Itu baru satu kitab, baru satu bab, belum sebab adab. Maka kemarin itu saya hanya mengambil beberapa ayat dan hadis saja, yang utama-utama saja ya. Ya bulan depan nanti kita akan coba kupas kembali tema ini ya, atau tema-tema yang sebelumnya, atau kita awali dengan tanya jawab dulu baru kemudian masuk tema baru. Demikian Ustaz ya. Baik, terima kasih ya, mudah-mudahan jika ada yang benar ini datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah nanti bisa dikonfirm, bisa kita dialogkan ya dalam kesempatan lewat dunia maya atau di dunia nyata. Namun yang jelas kita mudah-mudahan ada semangat untuk mengkaji ayat Al-Quran dan hadis, ilmu Allah, sehingga wawasan kita luas, dan sebagai kaum muslimin mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.